Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Audi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada LSIP, INKP, Java, kemudian juga ada AGII. Cukup beragam pemirsa, semuanya direkomendasikan buy. Support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. LSIP di 1150, 1280 resisten, INKP 7325 sampai dengan 900, Java di 1810, 2100, dan AGII di 1460, resisten di 1790. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Halo Pak Audi. Ya, silakan. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Saya cukup tertarik dengan INKP dan kebetulan juga listed Companies Update untuk hari ini. INKP termasuk juga Anda rekomendasikan ditutup menguat 15%, di atas 15% di penutupan sesi kedua. Peluang untuk perdagangan esok hari jangka pendek terlebih dahulu, Pak Audi. Ya, kalau untuk jangka pendek memang kalau untuk tren secara teknikal, level resisten yang bisa diperhatikan untuk esok hari adalah kenaikan sampai dengan di level 9.000 untuk INKP, untuk level terdekatnya. Lalu untuk level support yang bisa dijaga jika memang terjadi koreksi, cukup wajarnya adalah di level 7.325 atau setidaknya bertahan di atas 7.300 itu saya pikir masih cukup wajar. 8.125 menguat di 15,25% di penutupan sesi kedua hari ini. Masih ada ruang penguatan untuk menembus ke level 9.000-an. Selain dari INKP, beberapa saham lainnya juga Anda rekomendasikan, Pak Audi. Tadi juga sudah sampaikan ada LSIP, Java, kemudian juga AGI. Analisisnya Pak Audi untuk ketiga saham lain yang juga Anda rekomendasikan. Ya, oke. Untuk LSIP sebenarnya kalau kita lihat secara tren performance bulanannya, memang tiap akhir tahun ini akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk agrikultur. Ini memang bisa diperhatikan, ini ada LSIP dan ada ALI. Dan memang kalau secara rasio memang kalau saya perhatikan ini masih menarik, cukup menarik juga untuk LSIP. Dan untuk level yang perlu diperhatikan untuk trading jangka pendek saat ini adalah level resisten yang bisa diperhatikan LSIP adalah yang pertama di 1280, ini target terdekatnya. Jika memang nanti besok break atau berhasil lewat, ini adalah target berikutnya menuju 1370. Jadi memang ada dua level resisten yang bisa diperhatikan. Lalu perlu dibatasi juga jika nanti memang terjadi koreksi dan turun ke bawah 1150, itu boleh dijadikan sebagai support. Lalu yang berikutnya ini ada Java. Java juga sebenarnya trennya ini cukup menarik kalau kita lihat dalam jangka menengah. Dalam jangka menengah 1 bulan terakhir memang cukup uptrend dan hari ini ternyata kembali lagi melanjutkan. Jadi saya pikir ada momentum bagus, ada peluang baru lagi, jadi artinya masih bisa terjadi penguatan. Dengan level resisten yang bisa diperhatikan itulah di 2100 untuk Java. Stop loss-nya adalah atau supportnya adalah di 1810. Lalu untuk AGI juga karena kalau kita lihat di first half-nya revenue-nya ini tumbuh bagus. Jadi saya pikir di sini sudah mulai ada penjualan yang meningkat juga, dari sisi rasio juga masih cukup menarik. Lalu untuk teknikalnya ini boleh diperhatikan untuk jangka pendek targetnya adalah ke 1790 dan untuk level supportnya adalah di 1460. Baik, kemarin AGI juga sempat menjadi perhatian dari para investor dan trader di pasar modal Indonesia, Pak Audi. Ini terkait dengan AGI menyalurkan gas mereka untuk kebutuhan kesehatan yang mengalami peningkatan signifikan pada waktu itu. Dan sekarang sudah kembali lagi ke gas industri. Kinerjanya setelah pandemi mengalami penurunan akan mempengaruhi tidak nantinya? Kalau kita lihat dari laporan first half-nya AGI ini sebenarnya kalau dari secara revenue ini justru malah mengalami kenaikan. Jadi saya pikir di sini satu sisi yang cukup menarik juga setelah adanya pandemi, setelah pandemi selesai mungkin dengan konsistensinya juga. Jadi saya pikir harusnya masih akan cukup menarik untuk AGI ini setelah COVID ini. Dan kalau kita lihat juga memang secara rasio juga ini masih cukup oke juga, dan kalau kita lihat juga masih ada ruang profitabilitasnya untuk AGI. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia.
Dari WhatsApp interaktif sudah cukup banyak yang masuk, Pak Audi. Kita akan coba sapa Bapak Andreas di Semarang. Untuk BRIS 2650, bagaimana dalam minggu ini support dan resistennya? Apakah perlu di cut loss saja? Analisis Anda untuk BRIS. Ya, oke. Untuk BRIS ini sebenarnya masih cukup menarik. Kenapa? Ternyata hari ini dia tidak berhasil tembus ke bawah level 2000 dan memang sepanjang sejak bulan Agustus, ya sejak bulan Agustus dia ada koreksi sampai dengan di tanggal 28, itu level support yang terus menjaga adalah di level 2000. Jadi hari ini ternyata masih mampu bertahan. Jadi saya pikir masih boleh coba di hold dulu untuk besok atau sampai dengan pekan ini selesai. Dan sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah di level 2000 tersebut. Jika nanti dia turun ke bawahnya, ini baru boleh diambil ancang-ancang untuk di stop. Tetapi selama masih bertahan, maka peluangnya adalah masih cukup menarik. Itu adalah sampai di 2220. Jadi memang spreadnya ini masih berpeluang untuk BRIS. Punya di 26, averaging down disarankan atau belum dalam kondisi ini? Ya, kalau untuk kondisi sekarang masih belum disarankan. Kenapa? Karena ini justru jadi titik krusial apakah BRIS ini pekan ini setidaknya bertahan di atas level 2000. Dan kalau lebih menarik untuk averaging down ini ketika nanti sudah bergerak minimal di atas 2100. Jadi artinya sudah mulai ada rebound, dan lebih bagus lagi ketika nanti dia sudah break 2220. Jadi saya pikir untuk sampai ke 2600 lagi itu sangat memungkinkan sekali. Oke, dari BRIS kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Audi. Kita akan coba sapa. Ada Lana dari Jepara. Ini menanyakan via WA Group IDX Channel Community, pemirsa. Pertanyaannya adalah apakah sampai PNLF ke depan trennya naik atau lanjut turun? Analisis Anda untuk PNLF, Pak Audi. Oke, untuk PNLF untuk saat ini memang masih belum ada tanda-tanda untuk dia akan recovery secara teknikal. Tapi yang bisa saya highlight di sini adalah ada bantalan support yang cukup kuat atau area support yang cukup kuat, itu adalah di level 174 sampai dengan di 178. Ini support sudah terbentuk dari bulan Juni 2020. Jadi artinya dia belum pernah turun ke bawahnya setidaknya 173, itu masih terus dijaga. Nah, kalau misalnya minggu ini atau sampai dengan pekan ini dia masih stay di atas 173, 174, saya pikir sih masih cukup menarik dan ada chance dia untuk menguat. Dengan target terdekatnya adalah di 190. Baik, selanjutnya kita sapa ada Efri dari Singkawang yang juga menanyakan melalui WhatsApp Group IDX Channel Community untuk saham HAIS PT Hasnur International Shipping Tbk. Bagaimana untuk tahun buku 2021 ini dan prospek ke depannya? Hari ini tertekan di 0,76% dan ditutup di level 262. Dari sisi likuiditas terlebih dahulu, Pak Audi, bagaimana Anda melihat untuk HAIS? Ya, HAIS ini termasuk masih saham yang baru IPO ya, baru saja IPO. Jadi saya pikir kalau untuk secara value transaksi likuiditasnya ini masih cukup oke, tetapi memang untuk secara tren, kalau kita lihat di sini masih belum ada tanda-tanda akan adanya perbaikan secara teknikal. Jadi memang kecenderungan lebih ke sideways. Cuman mungkin yang support yang bisa diperhatikan dulu untuk saat ini adalah di 256. Ya, even masih di atasnya 256, saya pikir masih ada peluang. Tetapi kalau untuk tren yang lebih panjangnya lagi karena masih baru IPO, jadi kita pendek, jadi kita nggak bisa melihat secara jauhnya. Setidaknya support untuk saat ini adalah dijaga di level 256. Oke, kita kembali ke Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat ada Bapak Tony. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak Tony. Untuk Astra Internasional ada di 5.700 ini. Hari ini menguat di 4,93%, tapi masih di level 5.300-an. Nyangkut di level atas, Pak Audi. Tapi di hold dulu, Pak Audi, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan. Kita masih punya satu segmen lagi. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat.